Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 atau pada tanggal 4 Sivan 5782. Diambil dari kitab Bilangan 9 ayat 14. Dan hari ini kita memasuki pada penghitungan Omer yang ke-48. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Diberkatilah Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk menghitung Omer yang ke-48. Amin. Saudaraku, firman berkata demikian. Bilangan 9 ayat 14. Dan jika seorang mengembara menumpang bersamamu dan ingin merayakan Paskah bagi Yahweh, ia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah, menurut peraturannya. Engkau harus memiliki satu ketetapan, baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli tanah itu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang perayaan Paskah. Bapa Yahweh menetapkan tentang perayaan Paskah sebelumnya, saudaraku. Dan saat perjalanan bangsa Israel ini, Bapa Yahweh kembali menyampaikan karena bangsa Israel memasuki pada bulan pertama di tanggal 14 itulah Paskah untuk merayakannya. Dan di sini Bapa Yahweh menetapkan kembali, saudaraku, suatu ketetapan yang disampaikan. Paskah bagi Yahweh itu harus merupakan, dan dia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah, saudaraku. Jadi perayaan Paskah harus dirayakan sesuai dengan ketetapan Paskah. Apa itu ketetapan Paskah, saudaraku? Saudaraku, tentang ketetapan Paskah sudah Bapa Yahweh perintahkan, saudaraku, di dalam Keluaran 12 ayat 48 sampai 49. Inilah ketetapan Paskah khususnya bagi kaum Adam, saudaraku. Dalam merayakan hari raya Paskah ada ketetapan yang harus dilakukan. Kita akan baca, saudaraku, di dalam Keluaran 12 ayat 48 sampai 49 berkata demikian. Perikop ketetapan Paskah ayat 48. Dan jika seorang mengembara menumpang bersamamu dan dia ingin merayakan Paskah bagi Yahweh, maka setiap laki-laki yang ada padanya harus disunat. Kemudian barulah dia boleh datang untuk merayakannya. Dan dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Tetapi setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu Torah ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Jadi ketetapan Paskah sudah sangat jelas Bapa Yahweh tetapkan bagi kaum Adam yang ikut merayakannya dalam jamuan makan Paskah. Baik itu penduduk asli maupun pengembara harus disunat, saudaraku. Dan inilah hari raya pertama dari 7 hari raya yang Bapa Yahweh tetapkan. Dan tentang ketetapan Paskah ini juga kembali diulangi di dalam kitab Bilangan 9 yang baru saja kita baca tadi, yang dikatakan di Bilangan ayat 14b, engkau harus memelihara satu ketetapan, hanya satu ketetapan, saudaraku, bukan 2, bukan 3, bukan 4, baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli tanah itu. Saudaraku, mari saudaraku, kita mau melakukan penurutan akan firman Bapa Yahweh. Bagi kaum Adam yang belum mengambil bagian dalam Brit Milah, selagi masih ada waktu, saudaraku, Brit Milah atau sunat, jangan tunda-tunda, saudaraku, karena ini adalah suatu ketetapan. Berbicara tentang sunat, saudaraku, kita dapat lihat di dalam Kejadian 17 ayat 10. Kejadian 17 ayat 10 yang berkata demikian, saudaraku. Ayat 10 sampai yang ke-13, saudaraku, biar lebih jelas. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat, dan kamu harus disunat kulit katanmu. Dan hal itu telah menjadi suatu tanda
dan perjanjian antara aku dan kamu. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah disunat olehmu, yaitu setiap laki-laki dalam generasimu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari semua bani lain yang ia bukan dari benihmu. Ia yang lahir di rumahmu dan dia yang dibeli dengan uang harus disunat, dan perjanjianku akan ada di dalam dagingmu sebagai perjanjian yang kekal. Saudaraku, ini perikop tentang sunat sebagai tanda perjanjian. Dan Bapak Ibu memerintahkan kepada Abram pada awalnya berusia 90 tahun, dan Bapak Yahweh datang kepada Abram tentang perjanjian sunat ini, saudaraku. Dan sunat merupakan suatu perjanjian dan tanda. Dan tanda selain tanda juga merupakan sebagai perjanjian yang kekal, perjanjian yang abadi, saudaraku, bagi kaum Adam. Jadi inilah menjadi dasar, dan lewat sunat ini juga menjadi suatu persyaratan. Paskah juga menjadi salah satu persyaratannya adalah kaum Adam harus disunat dulu, harus brit milah dulu, saudaraku. Mari saudaraku, ini firman Bapak Yahweh yang Bapak Yesus sudah sampaikan. Walaupun ada pemahaman yang dengan cara pandang yang tentu berbeda-beda tentang sunat ini, namun ini perintah Bapak Yahweh langsung, saudaraku. Walaupun di dalam pengajaran Paulus di Galatia menyatakan hal yang bukan kontradiktif, saudaraku, karena perikop pada waktu Paulus itu berbeda, saudaraku. Namun kita pegang teguh apa yang Bapak Yahweh perintahkan langsung, saudaraku. Bapak Yahweh, sang pemilik kehidupan ini, yang memerintahkan langsung, saudaraku, kepada Abraham, dan ini diteruskan sampai saat ini. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada nama kekudusan, menyembah kepada kekudusan Bapak Yahweh, kita harus mengambil bagian ini, saudaraku. Dan kita layak untuk merayakan Hari Raya Paskah di tahun depan, saudaraku. Karena tahun ini Paskah 5782 sudah kita rayakan, dan kita akan memasuki Hari Raya Shavuot pada hari Sabtu sore, sudah memasuki Erepnya, saudaraku. Hari Raya yang keempat yang Bapak Yesus sudah tetapkan. Dan ini adalah merupakan suatu perwujudan kita melakukan perintah dan ketetapannya. Di antaranya juga melakukan hari rayanya Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar semua buat kita semua. Wera lewat firman ini mengantarkan kita untuk menyiapkan kita juga untuk memasuki hari raya yang keempat, Shavuot atau hari raya Pentakosta atau hari raya 7 pekan yang Bapak Yahweh tetapkan di dalam kitab Imamat 23. Sukses besar buat kita semua, maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa. Saya berdoa membawa doanya Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan. Janji firman kita diberkati, dan keselamatan yang pasti di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.